iradah kauniyah adalah tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ pasti terjadi dan tidak selalu terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah. Ini kauniyah, penciptaan. Contohnya, Fir'aun ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kehendak-kehendaknya, perilakunya, penindasannya, semuanya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah cinta kepada Fir'aun? Tidak. Fir'aun yaqdumu qaumahu, dia akan memimpin kaumnya nanti masuk api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala azab dia di dunia sampai nanti pada hari kiamat kelak. Jadi ini perbedaan antara kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah itu pasti terjadi, tidak terkait dengan yang Allah cintai, dan pasti kauniyah ini adalah pasti terjadi dan tidak terkait dengan apa yang Allah cintai. Selalu di situ ada yang dicintai dan ada yang tidak dicintai. Kemudian syar'iyah belum tentu terjadi, tapi selalu terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah perintahkan kita untuk sholat. Apakah selalu setiap orang yang diperintahkan sholat dia melakukan sholat dengan baik dan benar dan menjalankannya dengan benar? Tidak. Yang menjalankannya dia akan mendapatkan kemuliaan. Yang tidak menjalankannya dia akan ditimpa musibah dan malapetaka. Kemudian tambahan penjelasannya begini. Ada dua catatan tentang takdir. Takdir artinya tentang penetapan Allah, ketetapan Allah. Ada ketetapan yang bersifat takdir, hal-hal yang bakal terjadi. Ada ketetapan yang berupa perintah dan larangan. Yang takdir tidak Allah buka untuk kita, disembunyikan. Catatan takdir. Catatan yang kedua adalah catatan perintah dan larangan terkait dengan syariat. Ya, iradah syariah ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalamnya ada perintah dan larangan. Di dalamnya juga berita penjelasan tentang bagaimana nasib mereka-mereka yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan nasibnya orang-orang yang melanggar hal tersebut. Sangat detail dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan catatan yang pertama yang tidak dibuka oleh Allah untuk kita, resultnya, hasilnya tidak akan luput dari catatan yang kedua. Ya, apa yang ada di Quran tidak akan berbeda dengan takdirnya. Saya sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah bertakwa, sudah begini, kok masuk neraka? Ini mustahil. Ya, itu mustahil. Ya, atau misalnya dia kafir, bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, melanggar ini, tidak beriman kepada Allah, masuk surga. Ini mustahil. Ya, karena catatan syariat tidak akan lepas, catatan takdir tidak akan keluar dari ketentuan Allah yang berupa syariat ini. Nah, karena takdir ditutupkan dari kita, syariat dibuka untuk kita, maka yang menjadi fokus kita adalah untuk yang ini. Yang kita baca, yang bisa kita pelajari. Allah memberikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Kamu mau masuk mana? Masuk neraka atau masuk surga? Dijelaskan oleh Allah jalannya. Jalannya penghuni surga ini loh ya. Jalannya penghuni neraka yang itu. Silakan kamu tempuh. Maka ada orang yang pernah bertanya, Khalifah Harun al-Rashid pernah bertanya kepada salah seorang alim di zamannya, ya Syekh, ya Imam, nanti saya di mana? Nanti saya di surga atau di neraka? Nasib saya bagaimana nanti di akhirat? Maka sang Syekh, sang Imam ini mengatakan, coba kamu lihat dari perjalanan dari Al-Quran dan bagaimana dirimu dengan Al-Quran. Jika kamu termasuk mereka-mereka menurut Quran adalah pelaku amalan-amalan penghuni surga, ya kamu di surga. Jika kamu menurut Al-Quran, kamu ternyata melakukan amalan-amalan penghuni neraka, ya kamu tahu juga di mana tempatmu bakal berada nantinya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Pak Edi? Jadi tidak perlu dinafikan ketika pelaku maksiat mengatakan ini karena takdir Allah. Ya benar, dan juga takdirnya Allah menetapkan pelaku maksiat di dalam neraka juga takdirnya Allah. Ya. So.